Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Viva Dinda Aulia Foresti. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal saya yang berjudul Kerjasama Republik Rakyat Tiongkok atau China dengan Afrika Selatan melalui Forum on China Africa Cooperation. Yang pertama adalah pendahuluan. Kerjasama antar negara adalah salah satu bukti dari terjalinnya suatu hubungan antara satu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk mencapai sebuah kesepakatan dan kepentingan bersama. Kerjasama internasional sendiri dilakukan oleh dua negara atau lebih yang biasanya dilandasi oleh beberapa kepentingan yang sama. Jadi kebijakan kerjasama antara negara Tiongkok dan dengan Afrika ini pertama kali terjalin pada tahun 2000 bulan Oktober di Beijing yang pada saat itu diikuti oleh 80 kementerian dan 49 negara Afrika. 49 negara Afrika serta Komisi Uni Afrika. Forum on China Africa Cooperation sendiri memiliki tujuan untuk memajukan hubungan diplomatik negara Tiongkok dengan negara Afrika serta bertujuan untuk meningkatkan ekspor dan impor dalam perdagangan dan investasi. Kebijakan dalam Forum on China Africa Cooperation ini sendiri akan mengatur kerjasama antar negara Tiongkok dengan negara Afrika dalam berbagai bidang, tetapi akan lebih dominan terhadap kerjasama dalam bidang ekonomi. Next slide. Ini adalah beberapa negara yang tergabung dalam Forum on China Africa Cooperation. Totalnya ada 49 negara. Selanjutnya adalah rumusan masalah saya. Bagaimana implikasi kerjasama antara Republik Rakyat Tiongkok atau China dengan negara Afrika Selatan dalam kerjasama Forum on China Africa Cooperation dalam bidang ekonomi? Selanjutnya ada kerangka teori. Kerangka teori saya di sini saya mengambil teori dari Kusnadika Kertasasmita dalam bukunya yang berjudul Organisasi Internasional, yaitu kerjasama internasional dapat terjadi karena national understanding di mana mempunyai arah dan tujuan yang sama, keinginan yang didukung oleh kondisi internasional yang saling membutuhkan. Selanjutnya saya mengambil teori dari Graham T. Allison, yaitu untuk menganalisis suatu kebijakan luar negeri. Terdapat 3 model analisis yang dapat digunakan, yaitu model aktor rasional, proses organisasi, dan politik birokratik. Model aktor rasional sendiri yaitu pengambilan keputusan suatu kebijakan luar negeri yang dapat yang dibuat berdasarkan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dengan melewati berbagai tahapan serta perhitungan oleh aktor-aktor politik. Yang kedua itu proses organisasi, yaitu proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri yang dapat melalui proses sistematis alami oleh para aktor pemerintah. Selanjutnya yaitu politik birokratik, yaitu gabungan antara kedua model sebelumnya. Itu proses hubungan luar negeri yang dapat diwujudkan berdasarkan kerjasama antar elemen pemerintah dengan beberapa kelompok kepentingan lainnya. Next slide selanjutnya yaitu pertama hasil saya yaitu alasan mengapa Republik Rakyat Tiongkok atau China memilih Afrika Selatan. Berdasarkan kebijakan Tiongkok untuk berpartisipasi dalam pasar energi internasional, langkah awal yang ditempuh oleh Tiongkok adalah dengan mengamankan pasokan energi dari berbagai daerah negara di dunia, yang salah satunya adalah Afrika Selatan. Jadi di sini alasan singkat mengapa Tiongkok atau China memilih energi dari Afrika Selatan yaitu untuk mencapai kestabilan energi di China sendiri karena karakter minyak yang berasal dari Afrika Selatan dianggap bagus karena memiliki kandungan sulfur yang rendah sehingga sesuai dengan fasilitas penyulingan yang ada di Tiongkok. Selanjutnya yaitu perkembangan kerjasama ekonomi Republik Rakyat Tiongkok atau China dan Afrika Selatan. Jadi perkembangannya sendiri pada masa pemerintahan dinasti Ming, Admiral Zheng He juga telah mencapai pantai timur Afrika pada awal abad ke-15, yang diawali oleh negara Mesir hingga Afrika Selatan dalam menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok pada tahun 1956. Selanjutnya setelah itu memasuki abad ke-21, Tiongkok dan Afrika Selatan menyatakan akan bersama-sama untuk memperkuat kerjasama mereka dalam berbagai bidang melalui forum kerjasama antara Tiongkok dan Afrika yang dikenal dengan Forum on China Africa Cooperation.
Selanjutnya yaitu aktor Republik Rakyat Tiongkok atau China yang ada di Afrika Selatan. Aktor utama yaitu pemerintah Tiongkok dengan tujuan utama mengimplementasikan strategi pemerintah yang terkait dengan Afrika Selatan dan mengkoordinasikan aktivitas di Afrika dengan aktor lain. Yang selanjutnya adalah perusahaan milik negara. Memasuki Afrika sebagai bagian dari kebijakan going out pemerintah Tiongkok untuk memastikan suplai bahan baku dan sumber daya alam mereka. Yang ketiga adalah perusahaan swasta Tiongkok. Dengan tujuan utama memasuki Afrika untuk mengambil peluang pasar dan untuk menghindari persaingan di pasar Tiongkok sendiri. Selanjutnya yaitu kedutaan Tiongkok di negara Afrika dengan tujuan utama untuk memberikan informasi kepada perusahaan-perusahaan Tiongkok yang berada di negara-negara Afrika serta berkoordinasi dengan aktor lain. Yang terakhir adalah warga negara Tiongkok. Warga negara Tiongkok memiliki tujuan utama untuk datang ke Afrika, yaitu untuk melakukan imigrasi ke Afrika dengan kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda. Tetapi faktor umum yang menjadi alasan mereka yaitu faktor ekonomi. Jadi para warga Tiongkok sendiri di Afrika Selatan itu bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Afrika. Selain itu juga mereka menjadi pedagang-pedagang eceran. Diskusi saya, jadi melalui forum China Afrika ini telah memfasilitasi kepentingan ekonomi Cina dan negara Afrika Selatan dengan lebih baik, serta adanya mekanisme pembebasan tarif, kemudahan investasi, dan keikutsertaan hampir seluruh negara-negara di kawasan Afrika, termasuk Afrika Selatan sendiri yang tergabung dalam Forum on China Africa Cooperation. Jadi dengan adanya berbagai isu non-ekonomi dalam forum kerjasama antara Cina dan Afrika Selatan ini pula menjadi salah satu penunjang dari kepentingan ekonomi Cina. Isu-isu kerjasama politik internasional dan pembentukan sistem ekonomi internasional yang baru merupakan bentuk peralihan dari Cina. Isu keamanan non-tradisional pula merupakan isu paling krusial dalam menunjang aktivitas ekonominya dengan negara Afrika Selatan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi pada intinya persoalan ekonomi Tiongkok di kawasan Afrika Selatan ini merupakan sebuah investasi dan memberikan pinjaman untuk mencapai sebuah tujuan. Investasi dan memberikan sebuah pinjaman merupakan salah satu langkah strategis yang dilakukan Tiongkok atas China untuk menguasai keinginannya, untuk mewujudkan keinginannya dalam menguasai baik dalam hal wilayah, jalur perdagangan, BRI, untuk memajukan ekonomi Tiongkok maupun untuk menguasai sumber daya alam di kawasan Afrika Selatan. Hal tersebut dikarenakan negara-negara yang ada di kawasan Afrika Selatan terkenal dengan daerah yang luas dalam hal wilayah, maupun kondisi strategis, dan juga sebagai negara berkembang yang banyak membutuhkan dana untuk pembangunan negara, infrastruktur, serta negara penghasil minyak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.